Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar mengenai perpajakan. Jadi, bagi yang menarik nih, pengen tahu soal perpajakan, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena selain konten perpajakan, kedepannya akan banyak konten yang akan diupload di dalam YouTube ini. Oke, sebelum dilanjut, saya ingin perkenalkan diri dulu. Sesuai dengan akun YouTube saya bercerita bahwa saya ini bekerja di Universitas Negeri Jakarta ya. Jadi saya memang membuat konten ini khusus buat UNJ dan dari pengalaman juga nanti bisa dilihat memang saya ada basic juga di perpajakan. Jadi kalau misalnya ada yang pengen komen nih di bawah menanya-menanya tentang pajak, saya juga bisa menjawabnya. Pajak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang bagi pribadi dan bagi badan secara undang-undang. Kita memang tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tapi kita akan menyaksikan secara langsung ya bahwa di Indonesia ini terjadi pembangunan infrastruktur yang sangat baik ya teman-teman. Tiba-tiba ada pembangunan di IKN, tiba-tiba ada pembangunan di jalan raya seperti itu dan pembangunan yang lain-lain. Itu yang kita sebut dengan imbalan tidak langsung, imbalan yang kita rasakan dari dana kita yang kita sumbangkan kepada negara. Dengan kata lain kan kita menemukan pajak dalam keseharian kita. Makanya di konten ini akan membahas sesuatu yang kita temukan di sehari-hari kita yaitu salah satunya pajak. Jadi pajak itu merupakan iuran yang dibayarkan oleh individu yang diatur oleh undang-undang. Jadi tarif tersebut sudah ditentukan oleh undang-undang dan sudah semua pemerintah di Indonesia dapat melihat tarif tersebut. Tapi memang kita tidak bisa merasakan imbalannya secara langsung. Dan ada yang menarik nih dari pajak bahwa aturannya akan selalu update. Kalau di video yang saya sajikan di YouTube kali ini adalah laporan yang terbaru di tahun 2021 tentang harmoni perpajakan. Tapi kalau misalnya nanti saya upload video lagi dengan peraturan beda, itu bisa terjadi karena pajak itu akan selalu update ya, teman-teman. Sebelum saya lanjut, jangan lupa nih buat like dan subscribe. Komen juga kalau misalnya ada yang pengen tahu tentang pajak nih. Karena pajak ini menarik ya, peraturannya selalu berubah-ubah dan update untuk dipelajari. Saya lanjutkan di karakteristik pajak. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam suatu pajak kita mengenal beberapa istilah yaitu objek, subjek, sifat, landasan, bentuk timbal balik atas hal tertentu dan tujuannya. Dari objek kita bisa lihat bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara. Kalau tidak bayar gimana? Nanti akan ada sanksi ya teman-teman. Dan dari subjeknya dia bisa terutang oleh orang pribadi maupun badan. Bersifat memaksa, iya, karena kita memiliki landasan dalam undang-undang bahwa setiap warga negara yang memiliki pendapatan itu membayar pajak. Kita memang tidak bisa mendapatkan imbalan secara langsung, tapi bisa dilihat dari pembangunan yang terjadi di Indonesia dan digunakan untuk makmuran rakyat sebagai tujuan utama adanya penagihan pajak. Kita mengenal jenis pajak itu ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang biasanya dibayarkan di kantor pusat seperti DJP, lalu kantor pelayanan pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang logonya itu saya cantumkan dalam presentasi ini. Dan adapun pajak daerah, kalau misalnya penonton ini pernah membayar pajak motor. Nah, pajak motor kita bayar di Samsat. Begitupun pajak-pajak daerah. Nanti akan ada penyajiannya secara lanjut pajak daerah itu apa saja. Jenis pajak pusat itu terdiri atas PPH. PPH yang benar-benar kalian temui dalam sehari-hari adalah PPH pasal 21. Kalau gajian kita kan nggak pernah menerima dalam bentuk full ya, kecuali memang penghasilan yang kita terima itu dalam setahunnya itu kurang dari ketentuan yang ditentukan oleh perpajakan, kurang dari jumlah minimalnya. Pajak PPh satu adalah pajak yang ditagihkan kepada karyawan atau pekerja.
kita memang bekerja nih pada setiap harinya, tapi di akhir bulan kita mendapatkan sebuah gaji. Gaji tersebut berbentuk kenikmatan ya, jadi kalian bisa belanja menggunakan gaji tersebut, kalian bisa menabung, atau kalian bisa melakukan hobi kalian. Kalian menerima gaji tersebut, tapi jangan lupa untuk kontribusi kepada negara melalui pajak. Pasti tidak akan lupa dong karena bersifat memaksa. Jadi, ketika kalian menerima gaji tersebut, itu sudah dalam bentuk yang bersih. Dan PPh pasal 22 atas impor barang. Hal ini biasanya terkait dari pembelian barang dari luar negeri. Contoh terdekat, penjual iPhone di Shopee bisa jadi itu dari luar negeri. Jadi ada barang dari luar negeri terkesannya lebih murah nih diimpor ke Indonesia. Perlu adanya bea cukai dan lain-lain seperti itu untuk mengklaim barang tersebut merupakan barang di Indonesia. Untuk mengklaim image juga. Dan jangan lupa ada biaya dari PPh 22 yang terkait dengan transaksi perdagangan impor. Kalau misalnya teman-teman niat untuk menjual sesuatu di Indonesia, tapi barang tersebut dari luar negeri dan sudah dapat perjanjian harga yang lebih murah, tetap saja nanti akan ada potongan harga dari PPh pasal 22. Dan next, kalau misalnya teman-teman itu ikut lomba, di lomba tersebut mendapatkan hadiah seperti itu dikenakan PPh pasal 23. Ataupun teman-teman itu mendirikan sebuah perusahaan yang berdiri di bidang jasa. Ya, baik jasa pemasangan AC, jasa penyusunan laporan keuangan yang terkait dengan jasa-jasa, hal itu dipotong dari PPh 23. Dan PPh 25 ya, the next itu adalah PPh yang dibayarkan secara tahunan. Mengapa saya bilang begitu? Karena apabila seorang keuangan di dalam perusahaan menyusun laporan keuangan sampai tanggal 31 Desember 2023, disusun dalam 1 tahun dengan data yang lengkap dan diaudit dan sudah oke, di situ akan terjadinya koreksi pajak fiskal, di mana adanya pajak yang akan dikenakan untuk dibayarkan di PPh 25 dan tidak dibayarkan. Ketika kita sudah menemukan pajak yang harus dibayarkan untuk tahun 2023, hal itu kita sebut dengan pajak tahunan yang harus dibayarkan sampai lunas di tahun berikutnya. Pajak tersebut disebut pajak 25. Karena di sini ada angsuran yang dibayar setiap bulan berdasarkan perhitungan pajak tentang pajak tahunan. Dan di sini ada pajak final. Pajak final ini tarifnya tidak pernah berubah, makanya disebut kita pajak final. Dikenakan untuk apa? Untuk mikro kecil, menengah, dan UMKM. Di dalam HPP juga, Harmoni Peraturan Perpajakan, pajak pusat selanjutnya adalah PPN. PPN ini kan transaksi antara perusahaan yang dipotong dari PPN. Menurut HPP, tarif terbaru adalah 11%. Ya, nanti bisa update lagi sih teman-teman, tapi untuk sementara ini adalah 11%. Di mana PPN ini terkait dari penjualan barang mewah. Oh, oke, PPN ini terkait dari transaksi yang terjadi di perusahaan. Beda lagi ya, kalau misalnya barang mewah itu nanti ada PPNBM, itu terkait dengan pembelian barang mewah. Tapi kalau PPN itu sendiri adalah transaksi yang dikenakan dan dipotong pajak 11%. Biasanya antar perusahaan dan transaksi tersebut dicatat di dalam e-faktur. Jadi ketika dari pihak perusahaan B meminta faktur pajak, itu akan dipersiapkan melalui e-faktur sekaligus dicatat. Dan nanti akan diakumulasikan di akhir bulan, di mana di akhir bulan tersebut nanti akan ditentukan kurang atau lebih bayar. Dan pelunasannya adalah di akhir bulan berikutnya. Lalu ada PPNBM itu terkait dari pembelian barang-barang mewah. Kalau barang-barang mewah ya kita lihat aja Crazy Rich di Indonesia ya. Itu dia juga kena dari pembayaran dari pembelian barang-barang mewah mereka. Dan yang kita temui adalah pajak kendaraan bermotor, pajak yang dikenakan atas kepemilikannya ketika membeli sebuah kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil dan lain-lainnya, itu dikenakan pajak menurut HPP. Lalu di sini ada pajak daerah gitu ya. Berbeda dengan pajak pusat, kita mengenal pajak daerah, pajak yang disetorkan kepada daerah.
Untuk lebih mudahnya di sini teman-teman lihat ada pajak hotel, pajak resto, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air dan tanah, dan perolehan hak dan tanah serta bangunan. Ini dipungut oleh pemerintah daerah. Karena mungkin salah satu faktornya adalah perbedaan harga dari masing-masing pajak di sini, perbedaan harga dari objek ya, dari setiap daerah itu berbeda-beda. Saya kasih contoh itu harga tanah dan bangunan dari Jakarta dan Jawa Tengah itu sudah beda. Oleh karena itu dari pajak daerah tersebut dikategorikan gitu ya, terus dipungut pada pemerintah daerah. The next adalah perbedaan pajak subjektif dan pajak objektif. Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, komen di bawah. Perbedaan pajak subjektif itu adalah pajak yang masih memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Contohnya seperti PPH, PPH 21, di mana tetap memperhatikan tarif-tarif yang berlaku walaupun sudah berlaku tarif efektif rata-rata. Masih ada PTKP, masih memperhatikan masih memperhatikan beban yang ditanggung oleh karyawannya, masih memperhatikan berapa gaji yang diterima, masih. Jadi hal ini masih memperhatikan dari kesejahteraan dari penerima, dari orang yang harus membayar pajak tersebut atau wajib pajak. Sedangkan pajak objektif di dalam peraturan undang-undang sudah ditentukan tarifnya itu berapa. Jadi tidak memperhatikan berapa sih keuntungan yang diterima oleh seorang wajib pajak tersebut sampai harus membayar pajak dalam jumlah sekian. Unsur-unsur pajak di sini membahas lebih detail mengenai apa yang saya ucapkan di slide sebelumnya. Wajib pajak adalah orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak dari ketentuan yang berlaku. Siapapun yang memiliki penghasilannya. Tapi kadang-kadang seseorang tersebut hanya menerima jumlah bersihnya. Contohnya seperti di universitas nih, dalam pembayaran UKM. Itu UKM siswa sudah menerima jumlah bersihnya. Hanya tahu membayar berapa dan yang mengurus untuk pembayaran pajaknya adalah si subjek pajaknya atau UNJ-nya. Subjek pajak adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Dan objek pajak ini merupakan sesuatu yang dipotong pajak, misalnya ya bisa jadi penghasilan, barang itu dari PPN ataupun jasa. Dan dasar pengenaan pajak merupakan total sebelum kita kalikan dengan tarif pajaknya. Kalau nanti teman-teman setelah menonton video ini masih ada yang bingung, boleh banget komen. Saya fast respon untuk menjawab komen-komen kalian. Lalu unsur pajak juga dalam HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Di sini adalah tarif pajak yang diatur dalam undang-undang. Jadi seluruh masyarakat di Indonesia juga bisa mengetahui tarifnya itu berapa, bagaimana cara perhitungannya gitu ya. Jadi itu akan membuka prinsip keterbukaan juga. Lalu ada tanggal jatuh temponya, tentunya pajak memiliki tanggal jatuh tempo ya teman-teman. Jadi harap diperhatikan apabila teman-teman apalagi sebagai subjek pajak gitu ya, orang yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk menyetorkan pajaknya baik pusat maupun daerah. Jadi kalau PPH itu ya PPH 21, 23 dan 4 ayat 2 itu untuk saat ini sih sampai saat ini masih di tanggal 10 bulan selanjutnya. Tapi saya saranin nggak mepet ya, karena kalau mepet nanti takutnya sistemnya error, takutnya loading gitu ya. Jadi kalian akan repot sendiri. Terus akibatnya apa nih kalau loading lebih dari tanggal 10? Ya akibatnya adalah dikenakan sanksi. Sanksi pajak adalah penjelasannya di poin nomor 4. Kalau kantor pajak itu kita menyebutnya punya istilah surat cinta ya, surat tagihan atau surat tiba-tiba datang ke kantor kita gitu terus habis itu menagihkan berapa sih jumlah pajaknya tiba-tiba kita kayak harus perbaikan gitu. Jadi kalau teman-teman lewat dari tanggal jatuh tempo itu hati-hati tiba-tiba nanti dapat surat cinta lah dari kantor pajak. Terus di sini ada juga tanggal jatuh tempo PPN ya. Kalau PPN itu di akhir bulan berikutnya. Pembayaran pajak itu diserahkan kepada sesuai dengan pajak pusat atau pajak daerah. Kalau pajak pusat ya ke DP, ke kantor pajak, bisa ke DJP, bisa ke KPP.
Kalau DJP sih biasanya sekarang sistemnya udah online ya teman-teman, jadi dipelajarin aja. Biasanya kalau di perusahaan ya tidak akan jauh-jauh ya dari PPh satu, PPh tiga atau 4E2. Kalaupun memang ada kerjasama perdagangan antar luar negeri ya kita ya bisa memakai impor atau PPh dua. Dan yang terakhir adalah unsur pajak yang terutang. Di sini jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif perpajakan tersebut. Fungsi pajak di Indonesia. Di sini yang pertama adalah fungsi anggaran. Jadi berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara. Jadi terkait infrastruktur, terkait pendidikan, kesehatan, dan fasilitas yang kita terima di Indonesia ya teman-teman, itu adalah dari kita juga mengkontribusikan gitu ya dana kita untuk pembangunan di Indonesia. Itu adalah salah satu fungsi anggaran. Lalu yang kedua adalah fungsi regulasi. Ini ada untuk perilaku ekonomi dan sosial masyarakat. Jadi bisa mempengaruhi bagaimana keputusan ekonomi di dalam individu maupun perusahaan. Lalu ada fungsi distribusi di sini untuk mendistribusikan pendapatan lebih adil, mengurangi ketimpangan ekonomi. Ya, ketimpangan ekonomi yang terjadi di dulu sampai sekarang atau di masa depan, kalau misalnya memang ya walaupun tidak signifikan tapi berkurang lebih sedikit demi sedikit itu karena adanya fungsi pajak di eh, dalam pembangunan di masyarakat di Indonesia. Dan ada fungsi stabilisasi. Kita nggak pernah tahu ya nilai dolar itu naik atau turun. Kita nggak pernah tahu akan ada inflasi atau tidak, akan ada resesi atau tidak, atau kestabilan ekonomi lainnya. Nah, pajak ini yang fungsi keempatnya adalah sebagai stabilisasi. Dimana ketika Indonesia mengalami terjadi gitu ya ketidakstabilan ekonomi tersebut, pajak masih menstabilkan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat jatuh maupun sangat naik. Serta di dalam pajak kita mengenal dua hukum yaitu material dan formil. Material itu terkait dengan undang-undang pajak penghasilan, sedangkan formil itu terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu ada sistem pemungutan pajak. Ini sistem pemungutan ada tiga ya teman-teman, yaitu uh, Official Assessment System. Di sini ditentukannya berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi uh, untuk zaman yang sudah gampang akses nih sekarang, silakan teman-teman cari undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan serta pajak tahunan kendaraan bermotor. Tarifnya berapa sih? Itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah self assessment system. Ini contohnya seperti PPh tadi ya, teman-teman. Tanggal 10 adalah tanggal terakhir untuk kita membayar PPh. Lalu sebagai pegawai finance, kalian berpikir bahwa mungkin tanggal 8 aja ya, biar lebih aman, biar nanti tanggal 10 nggak loading gitu. Itu yang disebutkan dengan self-assessment system. Kita memiliki kesadaran sendiri untuk menyetorkan pajak kita. Dan yang ketiga adalah withholding tax system, yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau pemerintah untuk menyetorkan pajak tersebut. Contoh terdekat adalah UKM. Jadi di dalam UKM itu mahasiswa kan hanya menerima jumlah bersihnya ya teman-teman. Sedangkan untuk jumlah yang dipotong pajak ya UNJ yang mengurus gitu ya Universitas Negeri Jakarta. Oke, untuk penjelasan saya cukupkan ya, tapi sebelumnya saya lupa ya untuk menyampaikan ya teman-teman bahwa di dalam pajak kita mengenal ada yang disebut dengan identitas NPWP. Biasanya di perusahaan diminta dibuat ya identitas NPWP-nya dengan tujuan ada ya identitas untuk administrasi perpajakan. Nomornya saya sembunyikan karena NPWP ini nomornya sama rahasianya dengan KTP. Jadi eh, para pemirsa YouTube di sini harus berhati-hati ya bahwa ketika kalian meng-share data ini, kalau bisa memang diminta oleh perusahaan saja. Oke, terima kasih teman-teman untuk
penjelasannya saya akan upload nih di minggu ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih ada pertanyaan, silakan nanti akan bertanya di komen di bawah ya. Tapi jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Karena kalau misalnya di like dan subscribe akan banyak konten-konten menarik mengenai pembahasan selanjutnya baik pajak maupun akuntansi yang lainnya. Terima kasih. Bye bye.